Jadi resolusi tahun 2021 lebih baik, amat baik, dan sangat baik. Itu kita harus nikmati dan kita harus lakukan, kita harus imani bahwa apapun persoalan yang terjadi di dunia ini, saudara, bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup mengubah apapun juga, baik yang buruk menjadi baik, badai pun diteduhkan. Sehingga iman kita jangan bergantung dengan hikmat dunia. Sehingga iman kita juga jangan bergantung kepada kondisi, situasi yang sulit maupun apa kata dunia itu. Apapun yang ada di dunia ini, mungkin kita cari kerjaan susah atau kita berdagang susah, itu kenyataan. Dan kita harus pergumulkan sebagai manusia. Tetapi jangan lupa bahwa kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus. Dan firman Tuhan mengatakan, jikalau kita merenungkan Taurat dan kita mengandalkan Tuhan, maka saudara, cepat atau lambat, dunia belum berubah, kita sudah berubah. Karena tangan Tuhan itu menyertai kita dan Dia akan memberkati setiap kita juga. Sebab itu nasib kita bukan tergantung dari dunia. Kecuali kita tidak beriman kepada Tuhan, kita tidak membaca firman Tuhan, kita mengandalkan kekuatan sendiri, yaitu tergantung dari dunia. Tetapi kalau kita mulai mengandalkan Tuhan, dan kemudian kita mulai bergantung kepada Tuhan, maka hidup kita bukan di tangan dunia, tapi di tangan Tuhan. Tentunya kita harus ada perubahan juga. Jikalau kita percaya kepada Tuhan, terus kita tidak ibadah, bagaimana disebut percaya? Jikalau kita bergantung kepada Tuhan, terus kita tidak melakukan ajaran Tuhan, terus bagaimana disebut bergantung? Demikian juga kalau kita mengatakan, saudara, bahwa saya pasti diberkati Tuhan, Tuhan pasti tolong. Terus kita kalau nggak kerja, terus kita nggak rajin, terus kita nggak mau rendah hati, bagaimana itu akan muncul? Ya tentunya kita harus ada satu perubahan dalam diri kita juga. Supaya dalam diri kita itu betul-betul, saudara, ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Nah itulah, oleh sebab itu tahun 2022, resolusinya adalah menjadikan setiap hari bermanfaat dengan perubahan diri. Menjadikan ya, setiap hari bermanfaat dengan perubahan diri. Jadi kita tahu kalau Tuhan memberkati kita, kita tahu kalau kita punya Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita tidak menyertakan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, bagaimana terjadi? Kalau kita mengandalkan Tuhan, terus kita tidak mau giat, tidak mau rajin, tidak mau rendah hati, saudara, bagaimana Allah memberkati kita? Sebab itu dikatakan, saudara, menjadikan setiap hari, jadi setiap hari ya, bermanfaat dengan perubahan diri. Kalau kita mulai rajin, otomatis kita pasti pulang membawa hasil, walaupun mungkin tidak sebanyak apa yang kita bayangkan. Kalau kita ramah, saudara, ya, setiap hari pasti orang juga senang. Apalagi kalau kita seorang pelayan Tuhan, atau mungkin seorang penjual, sales, atau kita punya usaha, kalau kita ramah, pasti juga banyak orang senang. Dan datang itu juga bisa mendatangkan berkat hari-hari bermanfaat. Kalau kita rendah hati, saudara, dimanapun juga, pasti banyak orang senang bergaul dengan kita, dan di situ juga pasti juga ada berkat-berkatnya sendiri. Demikian juga kalau kita, saudara, namanya jujur, ya tentunya, saudara, kita disiplin, pasti juga ada sesuatu yang baik kita terima. Contohnya kalau saya bangun pagi, mau tidak mau disiplin, saudara, kerja jam segini, melakukan ini, baca firman, doa, ibadah begini. Kalau saya disiplin, ya pasti membuahkan hasil. Kalau saya nggak disiplin, berantakan semua, bagaimana kita bisa berhasil? Sebab itu setiap hari itu bisa bermanfaat. Entah membangun diri kita, bermanfaat mungkin saudara kita menolong orang, bermanfaat mungkin kita melakukan satu pekerjaan dan pulang membawa hasil, saudara. Mungkin kita mendoakan orang dan orang itu sembuh, atau orang itu saudara terhibur, dikuatkan. Setiap hari pasti bermanfaat. Jikalau saudara ada perubahan dalam diri kita, jikalau Tuhan di dalam hidup kita, pasti ada perubahan dalam diri kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu aku bukan aku lagi,
tetapi Kristus di dalam aku. Artinya di sini hidupku bukan aku lagi, bukan menurut aku, perasaanku, keinginanku, tetapi Kristus di dalam aku. Sehingga apapun yang kita kerjakan, saudara, kita digerakkan bukan dengan kemalasan, bukan dengan kesombongan, bukan dengan sinis, saudara. Ya, itu pasti, saudara, digerakkan oleh Roh Kudus yang baik, bukan seperti itu, tapi sebaliknya lah. Maka ada sesuatu yang baik yang kita terima. Sebab itu kita lihat dulu kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana ibadah sejati itu bukan cuma datang di gereja. Itu ibadah betul-betul memberikan diri kita, tubuh kita, waktu kita. Tetapi saudara, ibadah sejati itu ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itulah disebut ibadah sejati. Saya bacakan sekali lagi ayat pertama itu. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kembali lagi, saudara. Jadi ibadah itu ada minimal dua macam. Pertama, ibadah secara fisik. Ya, kita mengorbankan waktu kita datang. Nah, itu mungkin kita bisa lebih fokus, bisa lebih baik. Tetapi kalau kita pulang tidak membawa perubahan, ya, itu akhirnya kita berkata ibadah cuma 2 jam itu aja, kita baik. Tetapi selebihnya mungkin kita jadi orang dunia. Tetapi firman ini mengatakan ketika kita mempersembahkan tubuh kita waktu ibadah itu, dan sungguh-sungguh, maka kita bukan 2 jam itu aja kita ibadah. Tetapi saudara, setiap hari, setiap saat, saudara, kita ini sama dengan memberikan hidup kita kepada Tuhan, dan itu adalah ibadah yang sejati. Dan ibadah sejati itu harus bagaimana bentuknya? Ayat yang kedua kita baca dulu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ibadah yang sejati itu adalah, saudara, tidak boleh serupa dengan dunia, tapi mengalami perubahan budi. Perubahan budi. Ya, perubahan dirilah. Sehingga kita bisa tahu mana kehendak Tuhan yang baik. 1. 2, bukan hanya baik, yang berkenan kepada Tuhan. Bukan yang berkenan, yang 3, yang sempurna. Banyak orang melakukan yang baik, belum tentu berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat ada yang baik, berkenan kepada Tuhan, tapi tidak sempurna. Contohnya, bulan ini saya puasa, saya ke gereja, saya sungguh-sungguh belajar firman, saya melayani. Nah, bulan depan sudah tidak ada. Jadi baik, berkenan, tapi tidak sempurna. Jadi kita perlu, saudara, bukan hanya bicara baik, tetapi apakah itu berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau berkenan, apakah itu sempurna di hadapan Allah. Jangan sampai kita di awal aja bagus, di akhir nggak bagus. Sebab itu dikatakan firman ini, yaitu lebih baik, katakan baik tadi kan, berkenan itu lebih baik, berkenan itu amat baik, sempurna itu sangat baik. Nah, sekarang kita masuk di dalam perubahan diri. Kalau perubahan diri kita, saudara, setiap hari kita berubah, kita rajin, kita disiplin, kita doa, kita memuji Tuhan, muka kita bergairah, saudara. Ya, kita rendah hati, kita jujur, muka kita ceria. Saya yakin
Setiap hari itu adalah momentum, adalah kesempatan. Banyak orang Kristen itu cuma menanti kesempatan. Padahal saudara, kalau kita lihat orang dunia menanti kesempatan. Tapi orang Kristen itu saudara, selalu ada kesempatan dan menciptakan kesempatan itu. Bagaimana ada kesempatan dan menciptakan kesempatan? Yaitu ketika dia merubah dirinya. Sehingga dia tahu bahwa hari ini ada kesempatan, hari ini momentum. Hari ini, saudara, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Sehingga, saudara, hari itu dia mulai berubah dalam hidupnya. Bukan ya berkeluh kesah, bukan tidur mabuk-mabukan, saudara. Tetapi ada sesuatu tujuan dalam hidup ini. Bahwa setiap hari itu bermanfaat. Bermanfaat itu bisa saja, saudara, yaitu kita berdamai dengan orang itu bermanfaat. Karena ketika kita berdamai itu luar biasa dampaknya. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan di mezbah Tuhan, dan kemudian kita teringat perselisihan kita dengan saudara kita, maka tinggalkan persembahan itu, ya itu dalam Matius pasal 5, bisa dibaca 20 ayat 20 lebih. Tinggalkan persembahan itu, berdamailah terlebih dahulu. Setelah berdamai, teruskan persembahan itu. Tetapi orang Kristen lain. Kalau persembahan, ya persembahan sudah. Mau berantem yang besok serial. Gitu saudara. Besok tinggal kita mau bawa teman lebih banyak. Kita komporin orang lebih banyak. Kita dendam lebih berat. Nah, itu ada saja, saudara. Dan kalau apalagi kalau kita lihat zaman sekarang pendeta-pendeta, termasuk saya pelayan Tuhan ini. Waduh, nggak usah bicara damai lah. Yang penting kamu memberikan persembahan, masuk dulu. Sudahlah, yang ngomong cuma uang aja, masukkan persembahan, persembahkan. Dia tidak pernah mengajar untuk berdamai. Tidak mengajar untuk rukun. Tidak mengajar tentang persatuan. Nah, ketika kita berdamai, ketika kita rukun, persatuan kan harus ada perubahan diri kita. Memaafkan orang lain, menerima saudara orang lain, apa adanya gitu. Kita belajar untuk menghibur orang lain. Nah, ini saudara, maka disitulah apa yang kita perbuat itu berkenan kepada Tuhan. Yang baik memberi persembahan, belum tentu berkenan kalau kita tidak berdamai. Lah ini di gereja, saudara, lebih banyak, maaf ya, lebih banyak kita bicara teori-teori memberi. Memang ada firmannya bagus, memberi supaya diberi, dan memang nggak salah itu. Tapi itu kan bukan nomor satu. Itu bukan utama, bukan satu-satunya firman. Firman itu kan ada di atasnya lagi. Apa itu saudara? Bukan firmannya di atas ada firman, bukan. Ayat tadi itu, ayat firman itu ada di atasnya. Jadi persembahan itu baik, tapi ada yang lebih baik, yang lebih berkenan. Yaitu berdamai. Nah, di atas berdamai itu ada lagi, saudara. Di ayatnya yang itu, yaitu belajar untuk mengasihi sesama. Hatinya sukarela dan tulus. Sehingga ketika kita memberi, walaupun kita sudah berdamai, hati kita nggak sukarela juga nggak bagus. Ini kalau kita bicara persembahan. Karena konteksnya kan persembahkan tubuhmu. Anggap aja ini kita turun persembahan sebagai contoh, persembahan materi atau persembahan pujian, saudara. Nah, dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak ada perdamaian nggak bisa. Dalam pelayanan juga sama. Makanya saudara lihat itu kerap kali ya orang buka gereja khotbah begitu gampang, khotbahnya enak, menangis, ngajar orang doa, padahal hidupnya dia tidak ada perdamaian. Tidak mau ngalah, saudara. Mau ego sendiri. Kalau orang ego itu, saudara, menunjukkan orang itu tidak dewasa. Orang ego menunjukkan sifat kekerdilannya dia. Yaitu sebatas dia itulah kemampuan dia. Tapi begitu dia mulai buka diri, dia akan menambah wawasan. Baik dari orang lain, baik dari sekitarnya, dari alam. Sebab itu kita tidak boleh menutup. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga di gereja, saudara, di sini diajarkan back to Jesus teaching. Jadi kita kembali ke ajaran Yesus. Apa yang Yesus katakan? Persembahan boleh. Tapi di atas persembahan, saudara, apa itu? Berdamai. Saya berdamai apa? Mengasihi. Saudara. Nah, itu namanya lebih baik, amat baik, sangat baik. Dan menjadikan setiap hari bermanfaat dengan perubahan diri kita. Melalui apa lagi?
mega project karakter Kristus. Yaitu saudara, kita ada 21 karakter. Kalau satu karakter hari Minggu aja, saudara rendah hati, merendahkan diri, pengabdian. Kita bisa enggak 3 ini? Makanya ditaruh di Minggu. Kalau enggak rendah hati, enggak merendahkan diri, enggak mengabdi, Minggu itu sama dengan gagal. Demikian saudara, kalau kita melihat selanjutnya, gitu. Begitu banyak sekali kita harus belajar. Contohnya juga saudara, lemah lembut, ya, menggambarkan diri dan damai. Ini Senin, lemah lembut, menggambarkan diri dan damai. Kalau kita tidak bisa lemah lembut, hidup kita, perkataan kita nggak disukai orang. Kalau kita tidak menggambarkan diri, kita bagaimana jadi sales yang bagus. Orang sales itu kan melayani orang. Di gereja juga melayani orang. Nah, yang juga harus damai. Ini tadi sudah kita bahas. Nah, kalau kita Selasa, belas kasihan, giat atau rajin, dan hormat. Bagaimana kita, saudara, mulai punya belas kasihan, empati kepada banyak orang, sehingga kita mau melayani. Terus kita juga mulai giat, rajin dalam pekerjaan. Dan kita hormati orang tua, pemimpin, hormati orang-orang yang berhasil. Dan yang ketiga, hari Rebo, ya hari Rebo ya, berarti ya tadi Selasa sudah. Rebo itu murah hati, disiplin. Ada lagi, saudara, penguasaan diri. Bagaimana kita mulai belajar untuk saudara mulai punya murah hati? Ya nggak usah bagi-bagi uang lah. Mungkin ada jaket kita punya 5, 1 nggak pernah dipakai. Terus kita lihat teman kita datang dari Indonesia ya dari Indonesia ke Amerika, mungkin nggak ada jaket, ya kita kasih jaket kita yang kelima lah, saudara. Toh kita nggak pakai gitu. Kecuali kalau jaket kita 10 tahun lagi bisa dilelang jadi $1 juta, ya jangan dikasih. Saudara kasih aja $10. Nah, jaket kita kan tambah lama tambah nggak bisa dilelang, saudara. Kecuali kalau saudara punya visi ya terserah. Mungkin saudara masuk di Metaverse ya. Saya nggak tahu itu. Mungkin simpen semua, tapi itu kan cuma virtual aja. Itu kan cuma bayangan saja. Barangnya kan sudah nggak ada lagi. Nah, itu saudara. Makanya kita punya murah hati, ya, disiplin. Ya, kita harus disiplin pagi kerja, terus doa pagi. Nah, kita Kemis apa itu saudara? Kemis sabar, ramah, jujur, sabar. Orang kalau sabar itu pasti diberkati Tuhan. Karena nggak ada berkat itu mendadak saudara. Berkat itu saya kerja ini bulan depan baru hasil, mesti sabar. Kalau kita menanam sesuatu, saudara, ya lihat kalau padi ya 3 bulan, jagung mungkin 3 bulan, 2 bulan. Tapi kalau tanaman keras kayu ya mungkin ada yang 3 tahun, kalau jati 10 tahun, ya sabar, saudara, sabar. Terus saudara ramah sama orang ramah, jujur, nah itu. Setia, saudara, mulai ngucap syukur, mulai. Terus pendudukan diri, ada begitu banyak, kita harus belajar. Ya, khususnya nanti kalau sudah Sabtu, taat, kasih, saudara, berkorban. 21, saudara. Ya, saudara mesti hafal. Kalau nggak hafal bagaimana? Kita sudah 7 tahunan ini. Mega Project Karakter Kristus, 21 karakter. Senin, Minggu, Selasa, saudara lupa semua. Walaupun saya jarang setiap hari ngomong ini, masih tetap ingat. Kenapa bisa ingat? Karena saya lakukan. Kalau saya nggak lakukan ya jadi lupa. Kalau saya kadang-kadang sudah nggak ingat hafalan ini. Kadang-kadang saya ingat ini, hari apa ini ya? Oh, Kemis. Waduh, Kemis. Oh, makanya kok banyak masalah. Tuhan ajari saya sabar ternyata. Ya, daripada marah-marah, ramah deh. Ya, kita harus mulai jujur. Nah, sama diri sendiri nggak boleh jujur. Nah, akhirnya ingat Kemis itu. Mungkin saya lupa lagi. Hari Senin, saudara, mulai kita kerja lagi. Waduh, ini teman ini kurang ajar, mungkin gitu, saudara. Terus kita mulai lemah lembut, aduh sudahlah. Kita ketemu orang morning, Shalom, apa kabar? Saudara, nah, kita mulai lagi, saudara. Ya, teman kita mungkin ya sinis, kita pas mungkin bawa minuman, ngambil minuman, kita ambilkan 2 lah. Kamu sekali tak bawakan ya? Nah, saudara.
mulai menggambarkan diri gitu saudara. Mungut sampah, mungkin di dekat kantor walaupun bukan di kursi saya, kursi sana atau di pinggir jalan kita, di dekat kantor atau di dekat kita punya ambil. Terus kita damai, jangan terus kita ingat, harus ingat itu. Kalau kita lakukan pasti kita ingat. Maka saudara setiap hari itu bermanfaat. Ya, jangan sampai setiap hari itu saudara menimbulkan perselisihan, masalah. Saudara, bagaimana caranya Pak bermanfaat? Saya nggak bisa kerja Pak. Saya sudah tua, saya mungkin ini, mungkin itu. Nggak boleh gerak, sakit. Dah. Jangan bersungut-sungut. Ya, mengucap syukur walaupun sakit, saudara. Kedua, sakit itu jangan cuma minta didoakan. Belajar waktu sakit juga mendoakan orang. Cucu kita, anak kita. Nah, itu kan juga bermanfaat. Lebih bermanfaat lagi baca firman. Oh, nggak bisa Pak, saya baca. Ya, suruh setelkan YouTube, saudara. Ya, kita lihat khotbahnya, kita taruh di atas tempat tidur gini, kita dengarkan pakai telinga. Itu juga bermanfaat. Kenapa? Membangun iman kita. Iman kita dibangun, oh jadi gini, terus bermanfaat. Nah, itulah sebab itu saudara, kita jangan sampai tahun 2022 ini membuat setiap hari itu sia-sia. Mungkin sia-sia itu bisa melalui perkataan kita. Ngomong sia-sia. Firman Tuhan berkata apa saudara? Ya, mati hidup dikuasai lidah. Siapa menggemakan akan makan buahnya. Jadi saudara, supaya nggak sia-sia ya kita nggak usah ngomong positif. Oh kamu kaya, aku kaya. Jangan terlalu duniawi begitu. Ya minimal nggak berkeluh kesah. Minimal kita ngomong jangan mengutuki orang. Minimal saudara mengucap syukur lah. Mendoakan orang lain gitu saudara. Ya dan sebagainya. Ini yang saya mau bagikan sesuai dengan resolusi. Tapi ada juga tema saudara. Tema untuk bulan Januari. Tema bulan Januari. Percaya dan berjalan dalam iman. Nah, banyak orang percaya. Aku sudah percaya Yesus. Aku sudah percaya Tuhan nih. Percaya Tuhan nih. Nah, tapi akhirnya apa yang terjadi saudara? Ketika dia percaya Tuhan, tapi hidupnya tidak dalam percaya. Kalau kita percaya, kita harus hidup dalam percaya. Ya. Jangan sampai hidup kita tidak dalam percaya itu. Setiap hari kita yakin Tuhan menyertai kita. Kita yakin bahwa berkat itu tidak bisa kita rampas orang lain. Berkat itu kita tahu kalau kita dekat Tuhan, kita kerja pasti diberkati. Saudara, seperti itu. Nah, saya tutup dengan satu kisah saja, saudara. Ada, kalau kita bicara Amerika ini, saudara, Amerika ya. Di Amerika kan sekarang musim dingin. Ada orang-orang homeless kan tahu saudara ya. Homeless yang nggak punya rumah itu loh. Tidur-tidur. Dia biasa pakai kan baju tebal apa semua itu kan. Ini ada homeless ini lagi kedinginan tuh. Dia pakai baju tebal cuma kedinginan dia. Ada ya di pinggir jalan salju lah saudara. Ada rambut-rambutnya kena salju dikit-dikit semuanya. Ketika di depan itu tidak lama lagi ada mobil berhenti. Mobil berhenti dan orang kaya turun dari mobilnya. Dia mau masuk di gedung yang itu. Ketika dia lihat orang homeless ini, waduh kok kedinginan. Dia ngomong gini, kamu kedinginan gini ya, nanti kamu saya kasih gitu. Minuman panas, kopi atau minuman panas, saya kasih makanan panas sedikit, dan nanti saya kasih kamu ini, ya jaket pakaian dingin, selimut juga. Wah orang itu senang, dia tunggu di depan terus, di depan office itu, saudara di depan itu kan building tinggi, ya anggap aja itu office sama apartemen saudara ya, taruhlah gitulah. Dia tunggu, mulai jam 7 malam ditunggu, kedingin biasanya dia bisa kembali ke tempat di mana dia tidur, entah di pinggir-pinggir gedung, saudara yang bisa mengurangi rasa dingin. Karena dia dijanji orang itu dia tunggu di pinggir itu terus, di pinggir pintu, tidak jauh dari pinggir pintu dia duduk dari jam 7, jam 8, jam 9 sampai jam 1 pagi. Dia tampaknya kedingin. Tapi kalau dia pergi, dia takut orang kaya itu turun, tidak ketemu dia. Saudara, dan orang kaya itu lupa. Saudara, bukan jahat, dia lupa, memang orangnya baik, tapi lupa. Kalau dia janji, karena waktu di rumah ada omong ini, dia masak, dia kerja laptop, ngantuk, lupa dia. Begitu bangun pagi dia bilang jam 6, aduh,
Ini jam 6. Waduh, aku janji sama orang gimana ya? Dia turun bawa mantel, bawa makanan, saudara. Waktu dia lihat itu homeless yang di depan pintu office-nya itu sudah mati dingin menjadi beku. Dan homeless itu menuliskan surat. Gitu loh. Kesalahan saya terbesar yaitu menanti kamu sampai saya kedinginan, saya tidak beranjak karena saya percaya janjimu akan datang, tetapi kamu nggak datang. Saya sekarang tetap menanti dan akhirnya dia mati dalam kedinginan. Inilah kalau orang, saudara, mengandalkan orang lain. Demikian kalau kita nggak mau berubah diri kita sendiri, akhirnya kita cuma butuh belas kasihan orang lain. Kita akan seperti itu. Janganlah, saudara, kita selalu membutuhkan belas kasihan orang lain, tetapi kita menaruh belas kasihan kepada orang lain. Itulah setiap hari bermanfaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami pada tahun yang baru ini. Di dalam nama Yesus supaya ada perubahan diri dan kekuatan Tuhan menyertai setiap kami, siapapun juga saat ini yang dalam Zoom, yang ikut dalam komsel, Tuhan memberkati mereka. Supaya tahun ini, hari-hari pada tahun ini, hari bermanfaat. Apapun yang kami lakukan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya baik, berkenan, dan juga sempurna. Mungkin kami mendoakan orang lain, membagikan renungan-renungan melalui YouTube ini kepada orang lain. Tuhan, mungkin kami juga memberikan ya dari firman-firman ini renungan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kami semuanya. Sebab persekutuan doa yang ada di Amerika, Tuhan memberkati semuanya. Supaya semakin mereka dikuatkan iman, semakin hidup dan percaya dan mengandalkan Tuhan, tidak meminta belas kasihan orang lain, namun dia memberi belas kasihan kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati bangkit dari surga, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.